Bab 7 Raja Obat. Apakah kamu Abigail Lawson? Hannah Merrick datang menghampiri dan memandang Abigail Lawson dari atas ke bawah, dengan senyuman di wajahnya. Abigail Lawson mengangguk, tubuhnya tidak bisa berhenti gemetar, dia sangat bangga, dia menjadi Direktur Lawson Enterprises di usia muda. Namun, saat menghadapi Hannah Merrick, prestasi tersebut tidak ada artinya sama sekali. Jenderal Hannah, aku Abigail Lawson, kamu. Apa kamu menginginkan sesuatu dariku? Abigail Lawson berkata dengan gemetar, sedikit takut. Hannah Merrick sedikit mengangguk dan berkata, tidak apa-apa. Setelah mengatakan ini, Hannah Merrick langsung berbalik dan pergi. Abigail Lawson tertegun di tempat, apa maksudmu dengan itu? August Holloway juga muncul saat ini, wajahnya menjadi muram, dan dia berkata dengan suara yang dalam, apakah kalian berbicara tentang Jenderal Hannah di belakang punggungnya? Ethan Prescott dengan cepat berdiri, melambaikan tangannya berulang kali, dan berkata, Tuan August, tidak, kami sama sekali tidak berani menggosipkan Jenderal Hannah. August Holloway mengangguk puas dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Abigail Lawson membuka mulutnya, ingin menyebutkan masalah 40 miliar kamar dagang Black Dragon kepada August Holloway, tapi dia tidak berani berbicara sama sekali. Ethan Prescott melihatnya, merasa ini adalah kesempatannya, dan langsung berkata, Tuan August. Bisakah kamu melepaskan pembayaran 40 miliar Lawson Enterprises yang ditunda oleh perusahaan Anda? August Holloway berkata, kalian juga mencariku untuk masalah kecil 40 miliar. Kalian bisa menanganinya sendiri. Setelah mengatakan ini, dia langsung mengejar Hannah Merrick. Ethan Prescott tidak berani berbicara dengan August Holloway lagi, dia menoleh dan tersenyum pada Abigail Lawson, Abigail, jangan khawatir, hutang 40 miliar, aku pasti akan mendapatkannya kembali malam ini. Setelah orang-orang pergi, grup kecil yang sudah lama sunyi itu heboh. Ya Tuhan, aku bisa melihat Dewi seperti Jenderal Hannah begitu dekat, aku hampir mati sekarang. Aku tidak menyangka aura Jenderal Hannah begitu mengerikan. Begitu dia datang, aku bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Usianya jelas seumuran dengan kita, tapi aura ini. Abigail, Jenderal Hannah sepertinya kenal kamu. Dia juga bilang kamu lumayan, sejak kapan keluarga Lawson punya kontak seperti itu? Abigail Lawson linglung, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kalau Alexander Blackwood tidak pergi sekarang dan bertindak agresif di depan Jenderal Hannah, menurut kalian apa yang akan terjadi? Tanya Sophia Caldwell dengan sombong. Dia pasti akan dipukul habis-habisan. Tidak, Jenderal Hannah mungkin bahkan tidak mau repot-repot memperhatikan semut seperti dia. Ethan Prescott menggelengkan kepalanya dan berkata perlahan. Abigail Lawson melihat ke punggung Hannah Merrick yang berjalan pergi, mau tidak mau mengepalkan tinjunya, dan bergumam, suatu hari, dengan usahaku sendiri, aku akan menjadi burung phoenix seperti Hannah Merrick yang menarik perhatian dunia. Alexander Blackwood, kamu adalah petugas penjara kecil, hanya seekor ayam yang tidak sedap dipandang, bagaimana kamu bisa layak untukku? Saat ini, Alexander Blackwood sudah menerima telepon dari Adrian Reynolds, setelah keluar dari klub, dia naik Rolls-Royce dan pergi ke pasar. Melihat Alexander Blackwood turun dari mobil, Adrian Reynolds menyapanya dengan senyuman, dan berkata, wakil kedua, maaf mengganggu kamu, aku menyukai sesuatu di sini, tolong dilihat. Alexander Blackwood mengiyakan, dan Adrian Reynolds meminta pemiliknya untuk langsung membuka lukisan itu. Alexander Blackwood melihat dengan hati-hati sejenak, lalu mengangguk, dan bertanya, berapa? 200 miliar, kata Adrian Reynolds cemas. Beli. Alexander Blackwood tidak repot-repot banyak bicara. Adrian Reynolds segera mengeluarkan kartu untuk membayar, sekelompok ahli di sekitarnya tercengang dan saling memandang. Siapa pemuda ini? Mereka tidak yakin dengan barang itu, tapi dia menyuruh Adrian Reynolds membelinya langsung hanya dengan satu kata. Apa latar belakangnya? Tuan Wali Kota Jonathan, rejeki kita sangat bagus, aku benar-benar menemukan Polygonum multiflorum berusia 100 tahun di toko ini.
Aku sudah menyiapkan obatnya untuk kamu, langsung minum saja. Seorang pria tua dengan setelan tang sedang memegang cangkir teh dan berkata kepada seorang pria parubaya dengan kulit yang agak tidak sedap dipandang. Wali kota Jonathan Ramsay dari kota Evermore mengambil cangkir teh dan berkata sambil tersenyum, Tuan Raja Obat sudah bekerja keras untuk mengobatiku akhir-akhir ini. Ketika aku sembuh, aku pasti akan membantu Tuan Raja Obat untuk membuat lebih banyak kebijakan untuk mendukung perkembangan pengobatan tradisional. Raja Obat Caleb Houghton tertawa dan berkata, wali kota terlalu sopan, menyelamatkan orang dan mengobati penyakit, inilah yang harus dilakukan oleh kami. Itu wali kota Evermore. Dia baru-baru ini terjangkit penyakit aneh, dan banyak dokter terkenal gagal menyembuhkannya. Benar saja, jahe harus tua baru pedas. Raja Obat Tuan Caleb bisa langsung menyembuhkan penyakitnya. Benar-benar layak menyandang gelar Raja Obat. Tuan Caleb adalah seorang dokter jenius yang tidak dapat disewa bahkan kalau punya uang. Kalau orang-orang besar di ibu kota mengundangnya, mereka harus mengantri. Alexander Blackwood meliriknya, tapi mengerutkan kening, dan melangkah maju dengan tiba-tiba. Saat wali kota Jonathan Ramsay mengambil cangkir teh, tangannya yang besar terulur dan menekan cangkir teh ke tangan Jonathan Ramsay. Kalau kamu ingin hidup beberapa hari lagi, sebaiknya jangan minum sup ini, Alexander Blackwood menggelengkan kepalanya dan berkata dengan datar. Jonathan Ramsay tercengang sejenak, sementara Caleb Houghton di sampingnya geram, dan berkata, dari mana pemuda itu berasal, berani mempertanyakan pengobatanku. Adrian Reynolds terkejut ketika melihat Alexander Blackwood maju dan buru-buru menjelaskan, jangan marah, Tuan Caleb, ini saudaraku, kata-katanya agak kasar, jangan dimasukkan ke dalam hati. Melihat kedatangan Adrian Reynolds, Jonathan Ramsay mengangguk dan berkata, Tuan Adrian, jaga adikmu baik-baik. Alexander Blackwood berkata dengan acuh tak acuh, gejala kamu bukanlah penyakit, tapi seseorang menyakiti kamu. Kalau kamu meminum sup obat yang terbuat dari Polygonum multiflorum lebih dari 100 tahun ini, kamu malah tidak akan hidup selama beberapa hari. Caleb Houghton sangat tidak senang, dan berkata dengan suara dingin, dasar bajingan, bicara omong kosong. Ingin membuat sensasi besar di depanku. Mungkinkah menurutmu keterampilan medisku tidak sebaik milikmu? Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala. Raja Obat, Caleb Houghton adalah seorang dokter terkenal di negara Avalora. Alexander Blackwood mempertanyakan apakah obatnya akan membunuh Tuan Wali Kota Jonathan, itu konyol. Wajah Jonathan Ramsay cemberut, dan dia berteriak, Tuan Adrian, kalau kamu tidak mendisiplinkannya lagi, jangan salahkan aku karena tidak memberi kamu muka. Adrian Reynolds tersenyum kecut, beraninya dia mendisiplinkan wakil kedua. Terserah kamu kalau mau mati. Alexander Blackwood mengangkat bahu, berbalik dan pergi. Caleb Houghton berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, Tuan Wali Kota Jonathan, itu hanya penjahat yang ingin membuat sensasi di depanku, silakan minum obatnya. Jonathan Ramsay mengangguk, meminum sup obat dalam satu tegukan, kehangatan mengalir ke perutnya, dan setelah beberapa saat, dia merasa lega. Hahaha, Raja Obat pantas menjadi Raja Obat, sup obat ini benar-benar menyembuhkan. Jonathan Ramsay tertawa keras, merasa nyaman dan penuh energi. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata-kata, dan memuji masing-masing. Dikatakan bahwa penyakit datang seperti gunung runtuh dan pergi seperti sutra yang ditarik. Tapi ketika Tuan Caleb mengobati penyakit itu pergi seperti gunung yang runtuh. Tuan Caleb benar-benar layak menjadi master di bidang medis negara kita. Dia menyembuhkan penyakit bandel Tuan Wali Kota Jonathan dalam hitungan menit. Luar biasa. Caleb Houghton hanya tersenyum tipis saat mendengar pujian tersebut, dia sudah mendengar terlalu banyak pujian dalam hidupnya. Jonathan Ramsay memandang Alexander Blackwood dengan bangga, dan berkata sambil tersenyum, anak muda, apalagi yang ingin kamu katakan sekarang? Kamu bisa hidup selama ini. Alexander Blackwood menjulurkan satu tangannya dengan dingin tanpa menoleh ke belakang.
Jonathan Ramsay tercengang sejenak, dan berkata, 5 hari. Setelah 5 hari, kalau aku baik-baik saja, kamu harus memikirkan baik-baik apa yang akan terjadi karena kamu menyinggung Tuan Caleb. Mendengar hal itu, Adrian Reynolds pun pusing, wakil kedua ini menyinggung wali kota, apa yang harus dia lakukan? 5, 4, 3. Alexander Blackwood mulai menghitung mundur dengan acuh tak acuh saat ini, jari-jarinya jatuh satu per satu. Bab 8 Master. Alexander Blackwood mulai menghitung mundur dengan acuh tak acuh saat ini, jari-jarinya jatuh satu per satu. Semua orang tidak bisa menahan keterkejutan, menyaksikan Alexander Blackwood menghitung mundur satu per satu. Bocah ini benar-benar berani mengatakan, apakah ada orang yang mengutuk wali kota seperti itu? Dia mencari kematian. Meskipun Tuan Adrian melindunginya, dia sudah membuat bencana besar. Kalau wali kota marah besar, Tuan Adrian tidak bisa menghentikannya. Lihatlah Tuan Caleb, wajahnya menjadi muram, anak ini benar-benar menyinggung orang. Ketika Alexander Blackwood mengatakan nomor terakhir, wajah Jonathan Ramsay tiba-tiba menjadi muram, dan dia mengulurkan tangan untuk menutupi dadanya. Sesaat kemudian, Jonathan Ramsay meraung, bersandar, dan hampir pingsan di kursi. Tolong aku. Jonathan Ramsay mengulurkan tangannya dengan susah payah, dan meneriakkan dua kata terakhir kepada Alexander Blackwood. Melihat pemandangan ini, Caleb Houghton ketakutan dan dia tercengang, dia bergegas memberikan pertolongan pertama kepada Jonathan Ramsay dan menusuk semua jenis jarum perak, tapi tidak ada efeknya. Setelah beberapa saat, kepala Caleb Houghton dipenuhi keringat dingin, obat ini. Kalau dia benar-benar memberi minum obat Tuan Wali Kota Jonathan sampai mati, maka dia tidak akan lolos dari tanggung jawab. Polygonum multiflorum berusia 100 tahun adalah tonik yang hebat, tapi itu unsur yin. Obat yang kamu siapkan sangat bagus, unsur yin dan yang direkonsiliasi. Tapi penyakitnya bukanlah penyakit sama sekali. Aneh kalau dia tidak mati setelah meminum tonik yang begitu kuat, Alexander Blackwood menjelaskan dengan santai dengan satu kalimat. Mata semua orang yang memandang Alexander Blackwood tiba-tiba berubah, mereka tidak menyangka pemuda ini memiliki visi seperti itu, dan keahliannya mengalahkan Caleb Houghton. Caleb Houghton terbatuk dan berkata, "Tuan, tolong bimbing saya." "Tidak tertarik," kata Alexander Blackwood datar. Dia baru saja mengatakan bahwa meminum obat itu mendekati kematian, tapi Jonathan Ramsay sendiri sedang mencari kematian, kenapa dia harus membantu? Caleb Houghton buru-buru berkata, "Tuan, aku terlalu ceroboh tadi, jadi kata-kata aku kasar. Karena Tuan memiliki kemampuan ini, tolong Tuan membantu merawat Tuan Wali Kota Jonathan. Aku akan sangat berterima kasih." Tuan Wali Kota Jonathan sudah bekerja keras selama bertahun-tahun dan sudah memberikan kontribusi besar bagi pembangunan kota Evermore. Dia adalah pilar masyarakat. Tolong beri dia kesempatan. Melihat Alexander Blackwood acuh tak acuh, semua orang meminta Alexander Blackwood untuk mengambil tindakan saat ini. Adrian Reynolds juga berkata sambil tersenyum, "Wakil kedua, mereka tidak memiliki penglihatan, kamu jangan perhitungan dengan mereka, tolong bantu dia. Aku memiliki banyak proyek yang membutuhkan kebijakan dari Tuan Wali Kota Jonathan." Alexander Blackwood berjalan ke arah Jonathan Ramsay dan menendang dadanya. Bang! Jonathan Ramsay terbang langsung dan menabrak dinding, seteguk darah tua keluar dari mulutnya, termasuk sup obat yang baru saja diminumnya. "Kamu sangat berani. Tidak apa-apa kalau kamu tidak ingin menyelamatkan wali kota, tapi kamu masih berani memukulnya." Pengawal Jonathan Ramsay sangat marah dan siap menyerang. "Berhenti!" Jonathan Ramsay mendapatkan energi entah dari mana, dan berteriak dengan marah, membuat semua orang berhenti. Bola mata Caleb Houghton hampir menyembul keluar, Jonathan Ramsay pucat setelah muntah darah, tapi dia penuh semangat saat berbicara, terlihat jelas bahwa dia sebagian besar sudah sembuh. Jonathan Ramsay terbatuk, "Tuan ini menyelamatkan aku, bukan memukulku." Caleb Houghton buru-buru berjalan ke sisi darah hitam itu, mengambil sedikit dengan selembar kertas,
meletakkannya di hidungnya dan mencium baunya, dan berkata dengan kaget, "Beracun." Seperti yang diharapkan dari Raja Obat, kamu bisa menciumnya. Ya, di dalamnya beracun, dan itu bukan racun biasa. Alexander Blackwood melirik Caleb Houghton dan berkata dengan heran. Racun ini diracik oleh orang terkenal di penjara Shadowgate kota Ambercrest, khusus digunakan untuk mencelakakan orang, bisa membuat orang mati diam-diam. Tuan, terimalah hormat dariku. Jonathan Ramsay membungkuk kepada Alexander Blackwood. Alexander Blackwood juga tidak sopan, dia mengangguk dan menerima, dan berkata, "Oke, rawat saja pelan-pelan, lain kali hati-hati, dan perhatikan pola makanmu." Cahaya dingin melintas di mata Jonathan Ramsay, dan dia sedikit mengangguk setelah kembali, dia harus memeriksa orang-orang di sekitarnya. Caleb Houghton menghampiri Alexander Blackwood dengan wajah penuh rasa malu, dan berkata sambil tersenyum, "Teknik Master benar-benar luar biasa, aku buta, aku tidak bisa melihat orang hebat. Aku harap Master memberi aku kesempatan untuk menerima aku sebagai murid. Aku bersedia mengikuti Master untuk belajar keterampilan medis." Ketika semua orang mendengar ini, seolah-olah mereka disambar petir. Siapakah Caleb Houghton? Dia ternyata meminta nasihat Alexander Blackwood. Tidak ada waktu, kita akan membicarakannya nanti. Alexander Blackwood menolak dengan sopan. Adrian Reynolds tersenyum tanpa daya, tidak ada yang bisa memancing amarah wakil kedua seperti ini. Para Raja Iblis yang merajalela di penjara Shadowgate itu bahkan bisa membuat kepala negara pusing, tapi saat bertemu wakil kedua, mereka harus patuh seperti ayam. Secara kebetulan, Alexander Blackwood menerima telepon dari Sophia Caldwell. "Alexander Blackwood, Abigail sedang mabuk, kenapa kamu tidak cepat-cepat menjemputnya, bajingan? Kalau sesuatu terjadi nanti, bisakah kamu bertanggung jawab?" teriak Sophia Caldwell dengan marah setelah panggilan tersambung. Alexander Blackwood tertegun, menanyakan alamatnya, lalu menutup telepon dan meminta Adrian Reynolds mengirim sopir untuk membawanya ke sana dengan cepat. Dia dan Abigail Lawson sudah menjadi suami istri, meskipun belum terjadi apa-apa, dia tidak boleh membiarkan Abigail Lawson diintimidasi. Dia masih ingat bahwa setelah diusir dari keluarga Blackwood, keluarga Lawson lah yang membantu ayah dan dia. Saat dia paling sedih, Abigail Lawson lah yang memberinya permen lollipop. Manisnya permen itu, bahkan sampai sekarang, masih ada aftertaste-nya dari waktu ke waktu. Saat ini, Abigail Lawson sudah minum banyak anggur, matanya yang mabuk kabur, wajahnya yang cantik memerah, dan seluruh tubuhnya menunjukkan pesona yang menggiurkan. Sophia Caldwell duduk di sampingnya dengan wajah khawatir. "Tuan Markus, aku sudah minum 3 cangkir ini. Kalian berutang perusahaan aku 40 miliar, bisakah membayarnya kembali?" tanya Abigail Lawson. Markus Thatcher, pemimpin kecil kamar dagang Black Dragon, duduk di kursi sambil tersenyum lebar dan berkata, "Kamu minum 3 cangkir, maka aku akan membayarmu 6 miliar dulu." Abigail Lawson terkejut sesaat, dan berkata, "Kamu tidak menepati janjimu." Markus Thatcher terkejut dan berkata, "Nona Abigail, kamu tidak bisa mengatakan itu. Aku baru saja mengatakan bahwa aku akan membayarmu kembali setelah minum, tapi aku tidak mengatakan berapa banyak." Dia tiba-tiba meletakkan sebotol anggur asing di atas meja dan berkata, "Baiklah, Nona Abigail, kamu habiskan sekaligus, aku akan membayar 40 miliar secara langsung, tak kurang 1 sen pun." Abigail Lawson mengedipkan matanya dengan keras, 3 gelas anggur hampir membuatnya mati, kalau dia meminumnya lagi, dia mungkin akan mati. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan Markus, aku benar-benar tidak bisa minum lagi, lupakan saja. Kamu bisa membayar aku 6 miliar dulu." "Hehehe, karena kamu sudah datang, bagaimana mungkin kamu tidak minum? Kamu harus minum kalau kamu mau minum, kamu juga harus minum kalau kamu tidak mau minum," kata Markus Thatcher sambil menyeringai. Sambil berbicara, dia langsung membuka tutup botolnya, bau anggur yang menyengat membuat Abigail Lawson merasa ingin muntah. Sophia Caldwell di samping dengan cepat berkata,
Tuan Markus, berikan aku sedikit muka. Abigail benar-benar tidak bisa minum lagi hari ini. Bab 9 Wanitaku. Markus Thatcher mencibir, kamar dagang Black Dragon adalah penguasa kota Evermore, apakah kami masih perlu memberi muka untuk dua wanita? Memang siapa kamu? Kamu ingin aku memberimu muka? Kalau dia tidak minum, kamu minum saja. Markus Thatcher memandang Sophia Caldwell dengan dingin, dan bertanya dengan santai. Saudara-saudara di sekitar Markus Thatcher juga tertawa, menatap Sophia Caldwell dan Abigail Lawson dengan mata main-main. Dari sudut pandang mereka, kedua wanita ini sudah menjadi belenggu dalam trik Tuan Markus. Wajah Sophia Caldwell menjadi pucat, dia tidak pandai minum alkohol, kalau dia minum sebotol anggur ini, dia mungkin akan mati karena mabuk dan pergi ke rumah sakit untuk cuci lambung. Markus Thatcher berkata, Nona Abigail, kesempatan diberikan kepadamu, tergantung apakah kamu bisa menangkapnya sendiri. Abigail Lawson memegang botol anggur dengan bibir mengerucut, sedikit ragu. Tidak boleh minum. Sophia Caldwell menggertakkan giginya, tapi bersikeras pada pendapatnya sendiri. Ekspresi Markus Thatcher tidak senang, dia menamparkan Sophia Caldwell dan mencibir, kamu tidak membiarkan dia meminumnya, jadi kamu yang meminumnya. Sophia Caldwell anak orang kaya, mana pernah dia diperlakukan dengan kasar. Tapi setelah ditampar, dia tidak berani berkata apa-apa, pihak lain adalah kamar dagang Black Dragon, dia tidak mampu menyinggung perasaannya. Kamar dagang Black Dragon itu bisa berdiri berdampingan dengan orang terkaya di kota Evermore Adrian Reynolds dan perusahaan terkemuka kota Evermore Solstice Holdings. Abigail Lawson mengetahui kemampuan minum Sophia Caldwell, dia tidak menyangka akan begitu sulit untuk menagih utang 40 miliar, jadi dia hanya bisa bersikeras, aku akan minum, tapi utang 40 miliar, Tuan Markus jangan mengingkari janjimu. Setelah mengatakan ini, Abigail Lawson mengarahkan mulut botol ke bibirnya, dan menyesap sebotol penuh anggur asing dengan tegukan besar. Markus Thatcher tertawa dan berkata, oke, Nona Abigail benar-benar menyenangkan. Abigail Lawson menahan rasa sakit tenggorokannya yang terbakar, dan menuangkan seluruh botol anggur asing ke perutnya. Begitu alkoholnya naik, dia hampir lumpuh, dan dia berkata kepada Markus Thatcher dengan mabuk, Tuan Markus, aku sudah minum sebotol anggur ini, kamu harus membayar hutang 40 miliar. Aku terlalu mabuk sekarang, jadi aku akan kembali dulu. Markus Thatcher meraih pergelangan tangan Abigail Lawson, dan berkata sambil tersenyum, uang itu pasti akan dibayar kembali, lagi pula, jarang melihat pahlawan wanita yang lugas seperti Nona Abigail. Namun, aku belum menghabiskan minumanku, Nona Abigail akan pergi sekarang, bukankah itu sedikit tidak sopan padaku? Abigail Lawson baru saja merasa perutnya kewalahan, dan Sophia Caldwell sangat cemas. Kalau ini terus berlanjut, Abigail Lawson mungkin akan dimusnahkan oleh Markus Thatcher. Alexander Blackwood sampai itu masih belum datang, Abigail akan menderita. Sophia Caldwell menghentakkan kakinya dengan cemas, tapi dia tidak berani memprovokasi Markus Thatcher. Bos Markus Thatcher adalah August Holloway, ketua kamar dagang Black Dragon. Orang seperti apa August Holloway itu? Hari ini dia bahkan bisa menembakkan panah dengan Hannah Merrick, bisa dibayangkan latar belakangnya yang mengerikan. Abigail hampir kehilangan pijakannya, dan memohon, Tuan Markus, biarkan aku pergi, biarkan aku pulang, aku tidak bisa minum lagi. Markus Thatcher tersenyum dan berkata, satu gelas lagi, aku akan melepaskanmu. Minggir. Abigail Lawson tidak tahan lagi, berteriak, dan memukul kepala Markus Thatcher dengan botol anggur di tangannya. Bang! Markus Thatcher mundur selangkah kesakitan, memegangi kepalanya dan mengerang sedih. Kamu jalang. Mata Markus Thatcher merah karena marah, dan dia menendang perut Abigail Lawson hingga terpental. Melihat adegan ini, wajah Sophia Caldwell menjadi pucat karena ketakutan, dia tidak pernah berpikir bahwa Abigail Lawson akan begitu berani memukul kepala Markus Thatcher dengan botol anggur. Sudah berakhir, Abigail dalam masalah. Sialan minum apa? Kalau kamu ingin minum,
kamu tidak bisa meminumnya sendiri. Pintu kamar pribadi ditendang terbuka, Alexander Blackwood masuk dengan suara dingin. Tubuh Abigail Lawson yang terbang terbalik mendarat di depan Alexander Blackwood, dan dia melangkah maju dengan langkah, tepat pada saat dia bersandar ke pelukannya dengan lembut. Mengandalkan sedikit kesadaran terakhir, Abigail Lawson melirik pria yang memeluknya dengan linglung, kemudian menutup matanya dengan berat. Dengan wajah muram, Alexander Blackwood merangkul Abigail Lawson dan berjalan ke depan Marcus Thatcher dalam satu langkah, mengangkat tangannya dan menamparnya. Plok! Tubuh Marcus Thatcher terangkat dari lantai, dan seluruh tubuhnya berputar di udara. Setelah 2 putaran penuh, dia jatuh dengan keras ke lantai. Mau tak mau Sophia Caldwell menatap Alexander Blackwood dengan wajah ngeri. Petugas penjara ini berani memukul kamar dagang Black Dragon demi Abigail Lawson. Anggota kamar dagang Black Dragon di meja yang sama langsung berdiri, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, bergegas menuju Alexander Blackwood satu per satu. Alexander Blackwood tanpa ekspresi, dengan satu tangan memeluk Abigail Lawson, tangan lain untuk melindungi keselamatannya, dan kakinya menendang seperti kupu-kupu, bang bang bang. Setelah beberapa saat, orang-orang sudah tergeletak di lantai, satu persatu memegangi perut mereka dan membungkuk, seolah-olah berubah menjadi udang yang dimasak. Bukan urusanku kalau kalian minum arak, tapi menindas istriku, ada sesuatu untuk perlu dibicarakan, kata Alexander Blackwood sambil mencibir, menginjak kepala Marcus Thatcher. Marcus Thatcher berteriak kesakitan dan meraung dengan marah, "Nak, kamu mendapat masalah, apakah kamu tahu siapa yang kamu sakiti? Kami dari kamar dagang Black Dragon. Bos aku adalah Tuan August Holloway." Alexander Blackwood sangat meremehkan, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kapan bawahan si Lele Holloway berhak menggertak wanita aku?" Meskipun dia tidak memiliki perasaan yang mendalam terhadap Abigail Lawson, keduanya baru saja mendapatkan akta nikah, mereka adalah suami dan istri atas nama. Mendengar Alexander Blackwood memanggil August Holloway seperti itu, mata Sophia Caldwell menjadi gelap dan dia hampir pingsan. Kalau August Holloway mendengar ini, apalagi Alexander Blackwood, sepertinya seluruh keluarga Lawson akan musnah karenanya. Bayar utangnya, atau aku akan membunuhmu hari ini. Alexander Blackwood membungkuk, mengangkat Marcus Thatcher, dan melemparkannya ke meja makan. Sophia Caldwell ngeri mendengar itu. Alexander Blackwood gila, memukulinya seperti ini, dan masih ingin meminta pembayaran 40 miliar. Sialan, kamu ingin meminta pembayaran utang. Kamu menyentuhku, seluruh keluargamu akan mati. Izinkan aku memberitahu kamu, kamu tidak hanya tidak bisa mendapatkan pembayaran, tapi kamu harus berlutut selama 3 hari 3 malam, memohon aku untuk memaafkanmu. Kalau tidak, Marcus Thatcher ingin memaki beberapa kata lagi, tapi Alexander Blackwood langsung menekan bagian belakang kepalanya, dan membantingnya ke meja, menyebabkan banyak darah mengalir keluar, diikuti dengan jeritan tangisan. Marcus Thatcher benar-benar dipukuli hingga takut, dia meratap, "Tuan, berhenti memukuli. Aku tidak bisa mengeluarkan uang. Uang ini harus ditandatangani oleh Tuan August sebelum dapat ditarik dari keuangan dan dikembalikan ke keluarga Lawson. Bahkan kalau kamu memukulku sampai mati sekarang, aku tidak bisa mengeluarkannya." Alexander Blackwood mengerutkan kening, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Oke, kalau begitu kamu minta si Lele Holloway menyiapkan uang untukku, aku akan datang dan mengambilnya sendiri nanti." Marcus Thatcher mengangguk berulang kali, tapi dia memarahi ibunya di dalam hatinya, "Sialan, kamu masih menginginkan uang. Nanti aku akan mengumpulkan orang untuk melumpuhkanmu. Ayo pergi, kenapa kamu masih berdiri di sana?" kata Alexander Blackwood kepada Sophia Caldwell, lalu berbalik dan pergi dengan tangan memeluk Abigail Lawson. Sophia Caldwell terbangun seperti mimpi, dan buru-buru mengikuti Alexander Blackwood meninggalkan tempat bermasalah ini. Masalah seperti apa yang akan terjadi di masa depan, itu bukan urusannya. Alexander Blackwood, sialan, kamu benar-benar ingin mati, kamu sangat kejam, apakah kamu tahu apa akibatnya?
Sophia Caldwell mengikuti di sampingnya dengan rasa takut yang tersisa, memarahi sepanjang jalan. Alexander Blackwood terlalu malas untuk berbicara, dan setelah keluar, dia menyerahkan Abigail Lawson langsung kepada Sophia Caldwell, memintanya untuk mengirimnya kembali ke keluarga Lawson, sementara dia langsung kembali ke Manor Azure Peak. Pagi-pagi keesokan harinya, Alexander Blackwood mengendarai paeton sederhana itu ke keluarga Lawson untuk berkunjung. Begitu dia memasuki pintu, dia melihat Abigail Lawson berbaring di sofa dengan Ethan Prescott duduk di sampingnya. Mendengar Ethan Prescott dengan nyaman berkata, "Abigail, tidak apa-apa sekarang, kamu bisa beristirahat dengan tenang, aku sudah membawamu kembali."